yang sedang kita alami sekarang, terasa beratnya, terasa sulitnya kita menjalankan apa yang sudah Allah takdirkan kita hari ini, itu semua dikarenakan kita menyanggupi untuk menjalankannya sendiri tanpa berserah diri kepada Allah. Karena para hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di lanjutan ayatnya, wa khuliqal insanu dha'ifan, karena sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan yang lemah. Kita itu tidak mampu melakukan sesuatu apapun melainkan yang Allah sanggupi kita untuk menjalankan. Makanya para hadirin, kalaulah musibah cobaan kita sandarkan kepada diri kita sendiri, maka terasa berat. Maka terasa mungkin musibah inilah yang lebih berat. Orang lain tidak pernah ngerasain musibah ini selain daripada kita. Kenapa ngerasa seperti itu para hadirin? Karena menyandarkan semua itu kepada diri untuk menjalankannya. Itu yang keliru para hadirin. Sedangkan Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menjadikan manusia, Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan yang lemah, tak mampu berbuat apa-apa. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini sedikit kita bahas. Saya nak nanya para hadirin, kita melihat itu dengan apa? Para hadirin, jangan ngantuk ya. Saya nak nanya, kita melihat dengan apa para hadirin? Kita melihat dengan mata. Misalkan itu yang kita sebutkan, kita melihat dengan mata. Tapi ketahuilah para hadirin, sesungguhnya bukan matalah yang membuat kita bisa melihat. Akan tetapi nur yang Allah titipkan kepada diri kita sehingga kita bisa memandang. Jadi bukanlah mata yang dapat melihat para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tapi kesanggupan yang masih Allah mampukan kita untuk melihat, karena itulah kita masih dapat melihat. Jadi jangan sombong para hadirin ya. Kita jangan sombong, sekali-kali jangan sombong. Aku punya mata, aku bisa melihat. Tidak seperti itu para hadirin. Bukanlah dengan mata kita mampu melihat, akan tetapi Allah lah yang memampukan kita sehingga kita bisa memandang dan melihat. Jangan sombong para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Janganlah ada sifat mutakabbir, merasa diri lebih baik, misalkan punya kemampuan akal yang melebihi daripada orang lain. Janganlah sekali-kali menganggap, menyandarkan itu semua perbuatan kita. Ketahuilah semua itu adalah Allah yang memberikan kita kemampuan dan kesanggupan untuk memiliki kelebihan-kelebihan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara ila Allah taala. Kalian semua manusia adalah orang-orang yang senantiasa fakir, yang senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, guru kita Bapak Ibu pernah menyampaikan, kita ini sebagai hambanya Allah itu ibarat aliran listrik, ibarat aliran listrik, yang dimana karena adanya aliran listrik tersebutlah sehingga lampu dapat menyala. Jadi Pak, kalau ada lampu saja belum bisa nyala, tapi karena aliran listriklah yang menyebabkan sehingga lampu dapat menyala. Ibarat Pak, lampu itu badan kita. Ibarat Pak, lampu itu badan kita. Bisa tak lampu tadi bercahaya tanpa aliran listrik? Jawabannya tak bisa. Adanya aliran listrik yang senantiasa mengalir ke lampu sehingga hiduplah lampu tadi, bercahayalah lampu tadi. Aliran listrik itulah adalah kesanggupan, kemampuan yang Allah berikan kepada jasad kita.
Jadi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sedetik saja Allah tidak memandang kita, atau lebih di bawah lagi daripada detik Allah tidak memandang kita, tidak memberikan rahmat kepada kita, niscaya kita sudah tiada di muka bumi ini para hadirin. Jadi kita ini bukan seperti baterai yang kalau sudah dimasukkan baterai dia akan jalan terus, tidak. Akan tetapi kita ini ibarat aliran listrik, yang dimana ketika listrik itu mati saja sejenak, maka lampu tidak akan bisa bercahaya. Itulah pengibaratan kita sebagai hamba Allah. Jadi lampu tidak mengatakan bahwa akulah yang dapat menyinari cahaya, tidak. Tapi karena aliran listriklah sehingga lampu dapat menyala. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai manusia, kalian semua itu adalah fakir kepada Allah. Apa arti fakir, Pak? Fakir itu di bawah lagi dari miskin. Kita ini manusia itu fakir, selalu butuh kepada Allah. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, salah satu daripada bentuk kita itu butuh kepada Allah, salah satu jalan yang terbaik pertanda kita butuh kepada Allah adalah saat kita berdoa kepada Allah. Saat kita berdoa kepada Allah para hadirin, itu menunjukkan kita berdoa itu karena kita tidak sanggup. Untuk mewujudkannya tidak sanggup. Makanya kita mohon kepada Allah untuk diwujudkan atau untuk diberi kesanggupan untuk menjalankan. Maka al-wasilah ilal fakir, jalan untuk sampai kepada kefakiran kepada Allah, selalu butuh kepada Allah, yakni adalah doa. Dengan doa para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita menyadari kita tidak mampu apa-apa. Dengan berdoa para hadirin, kita meyakini bahwa kita tidak mampu menjadikan sesuatu apapun. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Ya Allah, hapuskanlah dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, berikanlah aku rizki ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus ya Allah. Saat kita berdoa para hadirin, kita meyakini kita tidak bisa membuat diri kita ini lurus, melainkan Allah lah yang menjadikan kita lurus. Di dalam berdoa para hadirin, kita yakini tiada sesuatu apapun yang dapat mengampuni dosa kita, melainkan Allah lah yang maha pengampun. Kita meyakini para hadirin, ya Allah, berikanlah aku rezeki ya Allah. Kita meyakini tiada yang dapat memberi kita rezeki, tiada yang dapat memberikan kita kemudahan, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sang maha pemberi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan Allah mengkehendaki kalian dalam keadaan yang mudah, wala yuridu bikumul usr, dan tiadalah Allah menginginkan hambanya dalam kesulitan. Kemudian Ihya, berkatalah Imam Al-Ghazali di dalam, semoga Allah merahmati beliau, di dalam kitab beliau, kitab Ihya Ulumuddin, lamma nadala qawluhu ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat lillahi ma fis samawati lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfu yuhasibukum bihillah. Artinya, milik Allah lah apa yang ada di langit, dan milik Allah lah apa yang ada di bumi. Dan jika kalian memulai sesuatu atau menyatakan sesuatu
di dalam hati kalian, au tuhfuhu, atau kalian sembunyikan hal itu di dalam hati kalian, yuhasibukum bihillah, sungguh niscaya Allah pastilah memberikan hisab kepada kalian. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat ini Allah berfirman kepada kita, menyampaikan kepada kita, Allah lah sang pemilik langit dan bumi dan seluruh alam-alamnya. Apapun yang kamu nyatakan, apapun yang kamu sebutkan, apapun yang kamu perbuat, baik ataupun perbuatan itu baik atau perbuatan itu kejahatan, yang kamu sampaikan di dalam hatimu, yang kamu sebutkan di dalam hatimu, au tuhfuhu, atau kamu sembunyikan, pastilah semua itu akan dihisab oleh Allah. Syakun dzalika ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radiya anhum faja'u ilaihi wa qalu ya Rasulullah kullifna ma la natiq. Ayat ini para hadirin diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebabnya Bapak Ibu. Jadi kita ketahui Bapak Ibu para hadirin, ayat Al-Qur'an yang sudah kita baca sekarang itu ada yang namanya asbabun nuzul Bapak Ibu. Asbab artinya sebab-sebab, nuzul artinya diturunkannya. Asbab an-nuzul artinya sebab diturunkannya ayat. Jadi ada latar belakangnya, Pak. Ada kejadian dulu, kemudian Allah turunkan ayat. Apa kejadian yang melatar belakang ini? Ketika itu sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merasa keberatan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah atas ayat yang sudah kita sampaikan tadi. Apa ayatnya Bapak Ibu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tiadalah Allah memberikan beban melainkan melainkan Allah tahu bahwa seorang hamba itu mampu menjalankan apa yang sudah Allah berikan kepada mereka. Ketika itu para sahabat mereka merasa sedikit keberatan. Merasa sedikit keberatan atas ayat yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Faja'u ilaihi wa qalu, maka datanglah mereka sahabat-sahabat Nabi yang merasa keberatan dengan apa yang disampaikan firman Allah tersebut. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kullifna ma la natiq. Wahai Rasulullah, kami dibebankan dengan sesuatu yang kami tidak disanggupi. Pak, sahabat Rasul yang menyampaikan ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Pak, kegusaran hati atau adanya yang berkecamuk di dalam hati ini bukan kita yang ngerasain sekarang. Adanya pergejolakan hati ini bukan kita saja yang merasakan sekarang, tapi para sahabat-sahabat Nabi dulu pun merasakan akan hal itu. Ada merasa hal ini perlu ditanyakan, hal ini perlu disampaikan supaya jangan sampai hal yang ada tersembunyi di dalam hati ini nantinya dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai merasa janggal dengan sebuah perkara, merasa janggal dengan sebuah perbuatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum lam ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mengetahui, kepada orang yang ahlinya, jika engkau tidak mengetahui akan suatu perkara. Jadi para hadirin, kalau ada gejolak di dalam hati kita ini, menanyakan akan suatu perkara, cepat-cepat ditanyakan, cepat-cepat disampaikan. Supaya apa para hadirin? Supaya apa yang tersembunyi di dalam hati kita ini
tidak nantinya dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah sebagai dosakah dia atau hal-hal yang tidak kita inginkan yang lain sebagainya. Maka tanyalah, jangan sampai hati kita menjadi rusak. Maka ketika itu para sahabat Nabi bertanya, karena merasa keberatan, sedikit keberatan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi tadi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami dibebankan dengan sesuatu yang kami tidak sanggupi. Wahai Rasulullah, ibarat bahasa kita gini Pak. Wahai Nabi, wahai Rasul, kami ini dapat musibah, dapat ujian yang rasul kami ini tidak mampu lagi wahai Rasul jalaninnya. Wahai Rasul, wahai kekasih Allah, kami ini merasa apa yang sedang kami alami ini kami tidak mampu jalanin wahai Rasul.